Masih membahas data transaksi mencurigakan yang mengalir diduga ke sejumlah partai politik dan sepertinya juga ada ke sejumlah calon presiden dan calon wakil presiden secara individu begitu. Tapi ini masih belum bisa ditelusuri lebih lanjut karena memang saat ini masih dianalisis lebih lanjut, ditindaklanjuti oleh KPU. Saya tadi sebelum jeda bertanya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalau kata Pak Idam tadi bahwa sebenarnya yang masih rancu itu nih dana partai politik, mengalirnya ke partai politik atau ke dana kampanye untuk pencalonan masing-masing calon anggota DPR ataupun capres-cawapres. Nah, yang besar sebenarnya waktu pada saat Anda menjabat sebagai PPATK dilihat di sana yang besar tuh partai politik atau yang di capres-cawapres, Pak? Kalau RKDK jelas enggak ya. Oh. Berdasarkan penelitian, saya pernah tanya juga sama Bawaslu yang lalu, statement Kepala PPATK juga. Jadi rekening yang besar itu sama sekali bukan di rekening khusus dana kampanye itu. Justru dan juga tidak di partai politik? Ya kemungkinan ya. Jadi di orang-orang, ini individu bukan partai. Individu, sekali lagi individu. Bukan partai politik, bukan calon-calonnya, tapi bukan individu. Di partai individu. Dikelola oleh individu. Saya tanya banyak di individu yang nyumbang ke bendahara segala macam gitu ya. Nyumbang ke partai dia akhirnya itu. Oh, nyumbang ke partai. Nyumbang ke partai. Kalau RKDK saya cek di beberapa sumber nggak pernah besar. Saya juga dulu lihat kecil. Apalagi auditnya sangat tidak meyakinkan. Agreed upon prosedur itu hanya sedikit fakta, tidak ada opini sama sekali dan bukan investigatif sama sekali. Kenapa tidak meyakinkan? Karena waktunya singkat? Atau bisa waktunya singkat juga, yang diminta itu namanya agreed upon prosedur itu ada atas permintaan yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan, bahwa yang dilihat hanya fakta ini saja, tidak ada opini dalam agreed upon prosedur. Setahu saya tidak ada opini dan bukan bersifat investigatif gitu. Begitu ya. Dan ini juga sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh individu seperti yang Pak Yunus bilang tadi ini sulit juga untuk ditrace begitu, Pak, kira-kira. Ya, apalagi kalau sumbangannya ke individu, sumbangannya in natura, jasa, itu lebih susah lagi. Gimana gitu misalnya sembako, bendera, kaos segala macam di lapangan itu susah banget. Lagi-lagi politik uang gitu ya. Ya, apalagi tersebar kan di seluruh wilayah Indonesia. Karena yang seperti disinggung Mbak Titi tadi banyak kan bukan uang, melainkan jasa in kind natura ya. Mulai dari misalnya butuh logistik untuk kampanye dari ujung timur Indonesia ke ujung barat pakai pesawat ya, ditarterin pesawat begitu ya. Begitu. Dan itu tidak dicatatkan. Dan itu tidak dicatat, tidak dilaporkan. Betul sekali. Nah, ini juga jadi tuntutan yang serius begitu, Pak Idam. Tadi Mbak Titi sempat bilang bahwa jangan berpatok pada undang-undang pemilu saja, bahkan banyak yang harus juga dikaitkan begitu ya, dijadikan cantolan begitu untuk menelusuri dana-dana kampanye yang dinilai mencurigakan ini. Tanggapan Anda seperti apa? Saya tentunya tidak dalam kapasitas menolak perkataan Mbak Titi ya. Saya salah satu orang yang selalu memberikan apresiasi terhadap pandangan-pandangan Mbak Titi tentang manajemen pemilu. Tapi tentunya kami dalam menyelenggarakan pemilu itu dari 11 prinsip yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada satu prinsip yang namanya prinsip berkepastian hukum. Kami ini harus melaksanakan undang-undang pemilu. Tadi Mbak Titi sudah menjelaskan memang banyak limitasi-limitasi dalam praktek penggunaan uang di dalam pemilu ini. Saya mendapat hal tersebut. Tapi tentunya kalau sekiranya memang undang-undang pemilu ini memang banyak limitasinya, saya pikir undang-undang yang lain masih bisa digunakan. Ya, undang lain bisa digunakan yang tentunya nanti penegakan hukumnya juga tidak menggunakan penegakan hukum pemilu. Dan saya pikir ini bukan wacana baru karena memang dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang lalu. Oke, Pak Idam, kalau nanti ini kan sekarang ada di Bawaslu, sedang ditelaah begitu ya oleh Bawaslu laporan dari PPATK ini. Kalau memang misalnya nanti Bawaslu berani begitu mengungkap bahwa ini betul sumber dananya tidak sahih begitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengalir ke mungkin ke capres-cawapres ataupun ke partai politik, tindak lanjut bersama yang akan dilakukan KPU bersama Bawaslu apa nanti kira-kira? Ya, kalau sekiranya menurut hasil kajian Bawaslu terhadap laporan yang disampaikan, laporan temuan pemantauan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PPATK, itu ternyata memenuhi unsur dugaan kuat
tindak pidana dalam pemilu, maka Bawaslu bisa meningkatkan proses hukum ini ke sentra Gakumdu. Oke. Ya, nanti kita tunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu terhadap laporan pemantauan pemantauan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PPATK. Kalau informasi berkaitan dengan transaksi keuangan yang disampaikan PPATK kepada kami itu sifatnya global sekali. Oke. Dan tadi juga Pak Kepala PPATK Pak Muhammad Yunus ini sudah menyampaikan ya bahwa memang sifatnya umum sekali yang ke KPU itu. Oke. Ya, kalau misalnya nanti dinilai melanggar, apakah memang ada dampaknya kepada kepesertaan peserta pemilu, Pak Idam? Ya, tentunya dampaknya ada ya. Yang pertama, pemilih akan melakukan penghakiman terhadap partai politik. Oke. Ya, melalui opini publik. Ya, yang kedua, tentunya akan ada sanksi tindak pidananya. Ya, oleh karena itu kita tunggu saja bagaimana hasil Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan penemuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK selama bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023. Oke, menarik bahasanya Pak Idam tadi, penghakiman, masyarakat menghakimi peserta pemilu begitu. Apakah itu pengaruh juga buat peserta pemilunya, penghakiman dari publik ini? Kira-kira Iya, pertama begini ya, untuk bisa sampai pada tindakan itu maka literasi dan awareness publiknya harus dibangun. Iya. Maka diskusi-diskusi seperti ini mestinya dimaknai oleh pemilih. Hari pemungutan suara itu bukan hanya datang ke TPS mendapatkan surat suara dan mencoblos, tapi memastikan orang yang dipilih itu anti korupsi, bersih, berkampanye dengan benar dan melaporkan dana juga dengan benar, itu jadi penting. Nah, oleh karena itu sosialisasi KPU juga harus berkontribusi untuk itu ya. Meluaskan cara memilih dengan benar dan memastikan suara kita berharga itu soal mencermati tahapan, dana kampanye dan seterusnya. Saya mau bilang begini Mas Radi, Bawaslu bisa mengecek gitu ya, kan ini ada laporan awal dana kampanye, ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK yang dilaporkan dari 28 November sampai nanti 14 sampai dengan 10 Februari 2024. Di situs SIKDK-nya KPU itu ada laporan aktivitas kampanye. Jadi pasangan calon itu kemana dan lain sebagainya itu bisa diikuti begitu. Nah, itu bisa dikomparasi dengan laporan dana kampanye mereka. Kalau kemudian contoh, kan kita sama-sama tahu mereka naik apa, jalannya kemana begitu, dan itu bisa dikalkulasi lah berapa yang dia keluarkan. Nah, kalau itu kemudian tidak tercermin dalam laporan dana kampanye, artinya itu melanggar pasal 496 dan 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 496 itu soal tentang setiap peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan dengan benar terkait dengan laporan dana kampanye, itu ada pasal pidananya. Lalu di 497 setiap orang yang berkontribusi pada laporan dana kampanye yang tidak benar itu juga ada pidananya. Memang proses pidananya ini agak panjang dan kadang-kadang pemilunya sudah selesai prosesnya baru jalan. Nah, oleh karena itu kita memang jadi tantangan untuk membangun awareness, kepedulian bahwa dana kampanye itu hal krusial. Dari situlah titik mula soal komitmen anti korupsi. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang itu kan 4 menteri mundur loh. Kenapa? Karena dia mengumpulkan dana kampanye, tidak disetorkan untuk partai tapi digunakan langsung. Dan itu skandal luar biasa karena publik menilai itu pelanggaran hukum berat. Nah, di kita memang kita masih punya PR besar, kita belum sampai ke sana. Nah, oleh karena itu di sisa waktu ini isu ini tidak boleh berhenti. Mari kita pelototi laporan dana kampanye calon, termasuk juga dengan kritis mengecek pergerakan mereka. Naik apa, di mana, itu kan bisa dihitung. Biasanya dalihnya para tim kampanye itu adalah itu tidak tercatat karena dikelola partikelir oleh orang-orang yang di luar tim kampanye resmi. Harusnya kan tidak boleh membiarkan itu. Mereka punya tanggung jawab. Tidak boleh ada dana atau kemudian aktivitas pasangan calon atau partai politik yang dikelola partikelir. Tetapi mereka yang punya tanggung jawab mengkonsolidasi dan kemudian memastikan semua di bawah koordinasi tim kampanye resmi. Pak Yunus, Anda mengatakan juga tadi kan ada keluhan dari PPATK bahwa
waktu yang singkat ini sulit sekali untuk mendeteksi bahwa dana-dana ini legal gitu ya digunakan untuk penyelenggaraan pemilu, terutama untuk peserta pemilu. Menurut Anda apa yang harus lagi diakselerasi oleh PPATK, kewenangan yang bisa diberikan lebih kepada PPATK agar pendeteksian lebih dini ini juga bisa dilakukan oleh PPATK kira-kira? Sebenarnya PPATK itu ada MOU seingat saya dengan KPU ya sejak zaman saya, dan terakhir juga diperbarui dengan Bawaslu juga ada MOU ya. Ya. Jadi KPU Bawaslu bisa minta tolong kalau nggak mau pakai kuasa substitusi, misalnya kalau dia ada berkuasa, minta tolong aja sama PPATK. PPATK nggak ada rahasia bank lagi, bisa masuk kemana-mana, bisa minta kemana-mana. Itu bisa mempercepat. Dan yang penting prosesnya. Gakumdu itu seingat saya waktunya terbatas juga ya, terbatas dan hanya pelanggaran pemilu. Nah di sini justru saya udah tanya, kebanyakan pelanggarannya non pemilu, tindak pidana asal yang dilanggar, karena itu banyak diberikan kepada penegak hukum. Kemudian fungsi PPATK memberikan umpan kepada para penyidik itu. Berarti langsung ke kepolisian ya Pak? Ada polisian, jadi tolong itulah penegak hukum jalan, dan ada koordinasi antara KPU Bawaslu dengan penegakan hukum. Jadi ada hasilnya saling menguatkan, saling bermanfaat gitu. Artinya penyelenggara pemilu jangan menunggu laporan begitu ya? Harus juga lebih proaktif untuk harus proaktif lah. Jadi kalau nggak proaktif nggak dapat apa-apa nanti. Nah, Pak Idam harus proaktif katanya. KPU-nya sejak awal, sejak dini seharusnya. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya, Pak Idam? Masih mute, Pak. Sepertinya masih di mute. Mohon maaf. Tadi ada yang saya highlight dari perkataan Bapak Kepala PPATK, yang dimana pada dasarnya transaksi lebih dari 0,5 triliun tersebut itu bukan RKDK, bukan rekening, bukan terjadi di dalam rekening khusus dana kampanye. Ya. Yang kedua, kalau tidak salah tadi saya tangkap dari beliau, ini sifatnya individu. Sifatnya individu, ya. Kami menilai bahwa yang kami tangani ini adalah rekening khusus dana kampanye. Tapi tentunya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh PPATK kepada KPU melalui surat tertanggal 8 Desember tersebut, ya kami akan melakukan sosialisasi kembali. Kami akan intensifkan kepada partai politik di berbagai tingkatan. Pasca kami menerima surat yang kami terima pada tanggal 12 Desember tersebut, kami langsung koordinasi dengan KPU seluruh Indonesia untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada partai politik dan peserta pemilu lainnya seperti DPD ya, itu agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena siapapun peserta pemilu yang melampaui penerimaan uang, batasan maksimal penerimaan sumbangan dana kampanye, maksud saya itu akan terkena tindak pidana. Selain itu juga tadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Titi berkenaan dengan sanksi pidana ya. Di pas 466 ya. 496 itu benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Titi. Hal tersebut juga kami sampaikan kepada KPU daerah agar mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pemilu. Nah tentunya dalam konteks ini kami juga harus cermat ya menyikapinya, karena jangan sampai ketika kami merespon hal ini nanti bisa merugikan partai politik. Kenapa? Karena ini kan ada kerangka hukumnya ya, dan kita tahu bahwa kalau terjadi sinisme publik terhadap partai politik ini akan berdampak pada partisipasi yang rendah. Sehingga kami juga harus proporsional menyikapi hal ini. Yang jelas kalau sekiranya terjadi dugaan kuat pelanggaran aturan dana kampanye, ya saya yakin tidak hanya kami tapi juga Bawaslu akan melakukan penegakan hukum pemilu. Edukasi kepada publik lebih penting lagi kalau menurut saya. Ya, edukasi terhadap mereka bisa memutuskan gitu. Siap Pak Kepala. Kami tentunya juga akan lakukan edukasi kepada publik. Makasih Pak Kepala. Ya, ini tadi bahasanya Bung Idam, Pak Idam juga menarik. Sinisme terhadap partai politik meningkat, akhirnya partisipasi pemilu menurun. Ini apakah salah dengan anggapan publik yang jika nanti diekspos begitu ya, ada partai politik tertentu yang melakukan praktik-praktik haram lah begitu dalam pemilu, ternyata ada sinisme terhadap publik. Saya kira itu wajar. Menurut Mbak Titi seperti apa? Kalau saya sih tidak khawatir sama partisipasi pemilih Indonesia. Karena kenapa? Desain pemilu kita memang dibuat untuk
membuat pemilih itu datang ke TPS. Oke. Hari pemungutan suaranya hari libur, TPS-nya dekat rumah, petugasnya tetangga kita semua. Tetapi kan bukan sekedar ritual, tetapi membuat suara itu bermakna. Nah, oleh karena itu kalau literasinya baik, mereka akan menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang tepat, partai yang tepat, pasangan calon yang tepat. Oke. Jadi justru narasinya adalah bagaimana suara publik ini mampu memaksa tanda kutip peserta pemilu, partai politik, calon untuk melaporkan dana kampanye secara akuntabel. Jadi kalau ada satu kasus saja, Bawaslu bisa membuktikan bahwa ada orang yang bertanggung jawab dalam laporan dana kampanye membiarkan ada dana kampanye yang dikelola di luar rekening khusus dana kampanye dan tidak dilaporkan, itu sudah memenuhi unsur. Itu dari aspek undang-undang pemilunya. Tetapi tadi juga penting bahwa ini persoalan yang lebih besar, persoalan anti korupsi, persoalan perilaku koruptif. Dan sudah juga disebutkan kan, diduga ini untuk penggalangan suara. Artinya apa? Pengawas di lapangan harus lebih proaktif lagi untuk melakukan patroli pengawasan. Karena biasanya distribusi uang itu dilakukan di masa tenang, menjelang hari pemungutan suara, bahkan di pagi hari pemungutan suara. Artinya awareness dan kemudian kewaspadaan kita meningkat. Termasuk juga aparat keamanan, kepolisian untuk pencegahan. Jadi bagi saya sih suara itu bermakna ketika dia bukan hanya datang tetapi paham betul bahwa yang dia pilih adalah orang yang benar. Nah, kalau yang saya tangkap konteks sinisme terhadap partai politik ini, jika memang kata Mbak Titi tadi bisa dibuktikan oleh Bawaslu ada mungkin satu partai politik atau satu peserta pemilu begitu ya, kan bisa berpindah ke calon atau partai yang lain yang dinilai lebih bersih begitu kira-kira ya. Tapi Gakumdu itu hasilnya setelah pemilu jangan-jangan. Iya itu. Itu masalahnya. Nah ini. Jika masyarakat tidak bisa memberikan sanksi sosial atau market disiplin, seharusnya dia ada informasi, dia bisa putuskan berikan sanksi sosial atau market disiplin lah bahasa ekonominya itu, biar kapok orang-orang yang nggak benar ini gitu. Oke, nah ini juga saya akan tanyakan terakhir Pak Yunus, bicara ke depan begitu ya, apa yang bisa Anda sampaikan untuk memberikan masukan kepada PPATK maupun juga koordinasi dengan aparat penegak hukum, lalu KPU sebagai penyelenggara pemilu, lalu juga penindak pelanggaran pemilu, Bawaslu, kira-kira apa saja dalam konteks dana kampanye yang bisa kita bilang banyak yang mengalir, lebih banyak haramnya daripada halalnya begitu kira-kira. Jadi pertama ketentuan itu memang harus disempurnakan. Karena kita lihat banyak loopholes ya. Dan kalau disempurnakan oleh DPR, janganlah DPR yang mau ikut pemilu juga gitu. Nah, ini kalau dia mau ikut pemilu, dia perbaiki, dia pasti permudah dirinya seperti kelihatan dari sumbangan-sumbangan, laporan-laporan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seharusnya antara penegak hukum, Bawaslu, KPU, PPATK dan juga masyarakat, mereka harus bersama-sama lah merasa bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan. Penegak hukum bukan hanya polisi, jaksa, itu bukan, kita semua harusnya lakukan social control. Civil society, media juga mutlak, kalau enggak tidak akan jalan. Nah, ngomong-ngomong soal petahana tadi, saya baca ini KPK sebenarnya bisa masuk jika calon tersebut merupakan petahana. Apa betul begitu ya? Artinya begini, mereka saat ini masih menjabat sebagai anggota legislatif dan digaji oleh negara kan? Begitu. Nah, kira-kira apakah sebagai penyelenggara negara ini sebenarnya KPK sebenarnya ini bisa masuk begitu ya, Pak? Bisa, di pasal 11 Undang KPK dia punya kewenangan itu. Penyelenggara negara bisa. Nah, ini dan itu di pilkada beberapa waktu lalu kan beberapa petahana kepala daerah kena OTT oleh KPK pakai pasal undang-undang tindak pidana korupsi. Bukan undang-undang pilkada. Nah, ini yang harus diintegrasikan berarti dari mulai undang-undang pemilu, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang KPK, undang-undang KPK, tindak pidana pencucian uang dan termasuk sebagainya. Tadi sebenarnya apa yang menjadi temuan dari PPATK ini itu bisa menjadi sumber masukan bagi kantor akuntan publik ketika melakukan audit. Dan Bawaslu bisa menggunakannya sebagai basis untuk membuktikan kalau ada penanggung jawab dana kampanye yang ternyata tidak melaporkan dan mengetahui pembelanjaan uang untuk kepentingan kampanye tapi tidak masuk dalam laporan dana kampanye, itu sebagai pintu masuk di penegakan hukum tindak pidana pemilunya. 496, 497, meskipun hukumannya jauh dari efek jerah karena hanya 24 juta denda dan penjara 2 tahun. Baik, terakhir Pak Idam, yang akan dilakukan KPU untuk menekankan hal ini kepada publik bahwa ini penting begitu, bahwa dana kampanye ini penting diungkap kepada publik, mana yang lurus, mana yang bengkok begitu, kira-kira apa yang akan diungkapkan, yang akan diutarakan oleh KPU kepada publik dalam konteks ini? Ya, yang jelas
kami akan melakukan atau mengintensifkan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan peraturan dana kampanye. Sosialisasi ini tidak hanya kepada peserta pemilu, tetapi juga kepada publik. Karena kita ketahui ya, Undang-Undang Pemilu memang membuka ruang publik atau masyarakat secara luas memberikan sumbangan dana kampanye. Walaupun memang crowdfunding culture atau budaya urun rembuk pendanaan bersama pemilu ini belum dibangun dengan baik di Indonesia. Ya. Jadi kami juga dalam waktu dekat akan koordinasi dengan peserta pemilu, menyampaikan apa yang menjadi materi surat Kepala PPATK kepada kami. Dan sampaikan juga kepada para peserta pemilu kekhawatiran publik ini bahwa dana-dana yang dipakai oleh peserta pemilu dipastikan bukan dana yang menyimpang, apalagi dana-dana dari rakyat yang diselewengkan begitu ya kira-kira Pak Idam. Dan sudah pasti kan undang-undang mengatur hal tersebut. Baik. Ya termasuk dana relawan itu nggak boleh loh kalau tidak dilaporkan. Nah itu jadi, juga. kalau dia berdalih ini kerelawanan, tapi kan kepentingannya kampanye menguntungkan pasangan calon dan peserta pemilu. Nggak boleh tuh ada dalih itu kan relawan. Nah, tanggung jawab kampanye tuh. Regulasi kami sudah mengatur hal mengenai pendanaan relawan tersebut. Dan sudah kami minta agar semuanya ditransaksikan lewat rekening khusus dana kampanye. Tinggal enforcement-nya aja ya paling penting. Ya, law enforcement-nya yang penting. Dan soal relawan ini memang fenomena baru lagi, bukan partai politik, bukan calon legislator, tapi ada relawan. Nah, ini yang posisinya harus lebih diawasi lagi dana-dana yang berasal dari relawan. Baik, terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini membahas soal dugaan transaksi mencurigakan dana kampanye. Ada Komisioner KPU Idam Holik, lalu anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini, dan juga mantan Kepala PPATK Pak Yunus Hussein. Terima kasih telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi, semuanya sehat selalu. Saudara, masih ada informasi penting